Suaranya Pak Martinus nggak kedengeran, Pak. Nah. Sekarang kedengaran nggak? Oke. Sorry. Ya, sudah. Ditaruh aja, Pak. Oh, iya. Ini saya saking semangatnya saya pegang ini mic-nya ini gede banget doh. Ya, sorry. Ya, terima kasih. Pantesan kamu kok kayaknya nggak respon apa ini suara saya tidak bisa ditangkap, ternyata betul. Oke, sorry. Ya. Terima kasih ya Cahya Rahma sudah mengingatkan. Kebetulan saya melihat kamu kayaknya malah kayak TikTokan sendiri sih, soalnya tadi saya lihat ya. Kisbay kan sama siapa? Sama Pak Guru apa sama siapa? Oke. Saya ulangi ya. Kemarin minggu yang lalu kita sudah bersama-sama mengikuti ulangan harian. Tolong diingatkan teman-temanmu, masih banyak yang belum respon alias yang belum mengerjakan. Jumlah total kelas 8A sampai H adalah 204. 204 yang mengerjakan. 8A ya, saya sebutkan ya. 8A itu sejumlah 29. Saya tidak tahu jumlah anggota kelasnya berapa, saya nggak hafal. Saya hafalnya yang E, F, G, H, itu sudah saya catat tadi. Kemudian 8B 27, 8C 26, 8D 24. Yang E 19. Saya ulangi, yang E yang mengikuti pelajaran virtual hari ini 8E, tolong diingatkan 19 dari 33. Ini memegang juara 1 ya. Juara 1 untuk tidak mengerjakan. Yang F 32, G 23 dan H 24. Tolong diingatkan lagi teman-temannya yang belum mengerjakan. Saya sengaja tidak membatasi waktu. Cuma memang saya batasi untuk sekali menjawab. Gitu ya, tolong ya, diingatkan ya. Oke. Wena, bisa dengar suara saya? Mantuk? Oke, ya, terima kasih. Sip, ya. Oke, Cahya sudah dengar ya suara saya, terima kasih. Kamu TikTokan dengan siapa ya? Kamu lagi TikTokan tadi enggak? Enggak ya? Oh enggak, bukan. Kayak joget-joget sih tadi. Ya. Kita mulai ya. Hari ini saya sengaja untuk mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran selama pertemuan pertama sampai dengan terakhir kemarin. Maka saya buatkan judul ringkasan materi bab 3. Ringkasan materi bab 3. Apa saya pegang mouse-nya boleh enggak? Oh. Enggak apa-apa. Ini bisa dicarakan yang bisa enggak caranya nanti geser-gesernya pakai apa? Langsung diklik aja. Oh, klik langsung ya. Oke. Ada yang bergerak soalnya nanti ya. Oke ya. Yang pertama terkait dengan pelaku ekonomi. Dibuka saja buku paketnya ya, mulai dari halaman berapa tuh? Bab 3. Disiapkan saja, dibuka bukunya itu halaman 137 dan seterusnya. Ini pelaku ekonomi itu bisa kelompok, bisa individu, bisa lembaga. Pakai ini aja, ini. Oke, ya. Ada yang bergerak ya diklik ini ya nanti ya. Nanti pas sesi yang slide saat. Oke, jadi pelaku itu bisa individu, bisa kelompok, bisa lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu ada 3. Baik melakukan kegiatan konsumsi, kegiatan distribusi, maupun produksi.
Jadi kalau mau diurutkan adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Nek urutan yang bagus. Ya, ini jenis pelakunya ya. RTP, RTK, RT pemerintah, itu PE itu pemerintah. RTLN, rumah tangga luar negeri. RTP tadi, RTP rumah tangga produsen, RTK rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, atau rumah tangga konsumsi, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Ini kalau pelaku ekonomi kita buatkan dalam suatu kegiatan atau hubungan itu yang lengkap. Hubungan yang lengkap. Oke, ini salah satu gambar aktivitas dari RTP. RTP, rumah tangga produsen, juga sering disebut rumah tangga perusahaan. RTP merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa bagi konsumen. Jadi dia yang membuat, itu maksudnya. Ini rumah tangga konsumen atau keluarga. Artinya kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi. Mengkonsumsi apa? Barang atau jasa. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti kita misalnya. Mengkonsumsi. Anda sekarang ini sedang mengkonsumsi jasa. Saya posisinya sebenarnya sebagai RTP atau produsen. Ya sekarang ini loh, pembelajaran virtual ini kan sebenarnya sama nih. Kita sama-sama kalau dari sudut pandang kegiatan ekonomi ya. Anda semua sebagai RTK, saya sebagai RTP. Saya menghasilkan jasa, kamu menggunakan jasa. Mudah-mudahan paham lah. Jasa apa? Jasa pendidikan. Nah, ini yang perlu dimengertikan ya, ditegaskan lagi. Ini ada pesanan dari Pak Rujiman. Tuh, terkait dengan pendapatan rumah tangga keluarga. Jenisnya itu ada 4. Saya ulangi ya, pendapatan rumah tangga keluarga itu ada 4. Yaitu sewa, upah, bunga, bisa juga laba keuntungan. Sewa itu kalau kita rumah tangga konsumen menyediakan suatu tempat. Misalnya saya punya tanah atau saya punya rumah. Kemudian saya sewakan kepada orang yang melakukan kegiatan usaha. Nah, saya sebagai rumah tangga keluarga, rumah tangga konsumen, mendapatkan sewa dari rumah tangga produsen ketika dia berusaha. Misalnya, rumah saya disewa untuk membuat, dijadikan pabrik tahu, misalnya. Apa dijadikan pabrik kerupuk. Nah, mereka menyewa tempat saya, maka saya mendapatkan pendapatan namanya sewa. Yang kedua, upah, salary, gaji. Itu jikalau rumah tangga keluarga bekerja atau membantu kegiatan RTP. Jadi kalau saya misalnya berangkat ke pabrik kerupuk ya, bekerja di sana saya dapat upah atau gaji. Itu namanya pendapatan RTK jenis upah. Nah, kalau jenis bunga, jikalau kita rumah tangga keluarga meminjamkan sejumlah dana atau kita menitipkan sejumlah dana ke RTP. Misalnya saya nitip uang di bank. Mungkin sama saja, bank kan adalah RTP juga. Maka saya mendapatkan bunga. Lalu poin yang keempat, laba keuntungan. Ketika kita sebagai RTK, ya sebagai RTK, kita ikut turun jadi kayak ini, seperti kasus yang ketiga kita dapat bunga seperti itu ya. Jadi nanti kalau kita bicara tentang perusahaan, misalnya bentuknya perseroan gitu ya,
Jadi istilahnya kita ikut urun rembuk, bukan urun rembuk ya, urun dana di dalam perusahaan itu. Biasanya kita dibuktikan dengan kita mempunyai beberapa saham, ikut andil dalam perusahaan itu. Nah, kita nanti mendapatkan laba keuntungan atau kita sering disebut mendapatkan dividen dari perusahaan itu. Nah, kedudukan kita sebagai RTK ya, mendapatkan keuntungan karena kita ikut andil dalam perusahaan itu atau kita ikut dalam menjalankan perusahaan itu. Bisa juga. Ya, bisa juga. Jadi seperti bekerja tetapi kita ikut urun dana di situ. Oke. Ini rumah tangga pemerintah. Ini organisasi, namanya pemerintah organisasi lah ya. Organisasi bentuknya negara-negaranya bentuknya terserah. Yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di wilayahnya. Ini salah satu dari pelaku ekonomi. Tuh. Oke. Nah, ini saya gambarkan kayak kemarin nih ya. Ini hubungan pelaku ekonomi. Kemarin dalam ulangan ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Saya tunjukkan dulu dalam dua pelaku, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ini dua pelaku. Nah, apa yang dilakukan? Dari rumah tangga konsumen memberikan faktor produksi. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan pasar faktor produksi? Adalah pasar tempat diperjualbelikan atau tempat pertukaran faktor-faktor produksi. Saya ulangi ya. Apa sih yang dimaksud pasar faktor produksi? Adalah pasar tempat diperjualbelikannya faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi itu sebagaimana Anda ketahui ada 4. Ya, saya ulangi, faktor produksi itu ada 4. Yaitu faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja atau sumber daya manusia, faktor produksi modal, lalu faktor produksi skill atau keterampilan. Nah, ini dalam pasar faktor produksi ini biasanya yang membutuhkan adalah rumah tangga produsen. Nah, yang menawarkan atau yang mengeluarkan dari mana? Dari rumah tangga konsumen. Maka saya buatkan gambar atau semacam alur, yaitu di situ tertulis ada tenaga kerja, ada modal, dan lain-lainnya. Ya, kalau tenaga kerja nanti dia dapat apa? Dapat upah. Kalau dia menyetorkan atau mengikutkan andil sebagai modal, bisa berupa bunga, gitu ya. Kalau dia menyerahkan alamnya atau tanahnya, rumahnya, dia akan mendapatkan sewa, itu ya, kira-kira seperti itu. Lalu pasar barang di bawah itu apa sih? Nah, seperti biasa pasar barang atau jasa ya, itu konkretnya bisa kamu lihat dimanapun kalau ada pasar, itu pasar konkret namanya. Itu pasti ada barang atau jasa di dalamnya. Jadi tempat transaksi jual beli barang atau jasa itu yang saya gambarkan nih. Ada alur lagi ya, yang garis merah tuh. Balas jasa RTP ke RTK berupa upah dan lain-lain. Lalu disebut sebagai pendapatan oleh rumah tangga konsumen. Ya, salah satunya adalah pendapatan. Lalu dari rumah tangga produsen ada alur barang dan jasa. Lalu barang dan jasa itu dibeli oleh rumah tangga konsumen. Di mana? Di pasar barang. Maka ada alur uang keluar dari konsumen ke produsen yang namanya pembelanjaan konsumen. Itu ya. Lalu uang yang dari RTK ke RTP disebut penerimaan rumah tangga produsen atau penerimaan RTP. Lalu yang ketiga, pelaku yang ketiga adalah pemerintah. Itu ada alur
Nah, pemerintah juga membutuhkan faktor produksi. Nah, jadi dari RTK bisa saja tidak ke RTP tapi ke pemerintah. Namanya orang sebagai pegawai negeri itu, misal contohnya. Nah, karena orang ini bekerja di pemerintah, maka pemerintah kan harus bayar. Itu ada garis merah tuh. Nah, inilah yang disebut sebagai belanja pegawai. Gitu ya. Jadi pengeluaran pemerintah untuk menggaji pegawainya disebut belanja pegawai. Nah, pemerintah juga membeli atau menggunakan barang di pasar barang. Misalnya mau beli apa ya? Misalnya dari dalam negeri, misalnya mau beli beras, beli minyak dari pasar dalam negeri. Maka ada pengeluaran uang pemerintah yang disebut belanja barang. Tapi kalau belanjanya dari luar negeri juga bisa, nanti ada pelaku ekonomi yang keempat, yaitu masyarakat luar negeri. Jadi pemerintah bisa saja belanja barang, barangnya berasal dari luar negeri. Misalnya alat-alat transportasi atau alat-alat perang. Nah, lalu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen ada alur uang keluar. Berupa tulisannya di situ adalah pajak. Pajak ini dibayarkan oleh RTK dan RTP ke pemerintah. Ada uang masuk ke pemerintah. Nah, tetapi kadang-kadang pemerintah juga mengeluarkan dana, bisa barang, bisa uang ke RTP maupun ke RTK. Yang namanya subsidi atau bantuan. Contoh sederhananya kalau kita sering mendapatkan itu, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, nah itu adalah namanya subsidi pemerintah ke RTK kalau kita sebagai RTK. Kalau saya sebagai produsen bisa juga dapat subsidi. Misalnya dalam pengurangan pajak, misalnya dapat bantuan sarana, bisa jadi itu. Nah, lalu pelaku yang keempat adalah luar negeri. Ini kaitannya dengan arus impor dan ekspor. Ya. Ya. Nanti terkait dengan ekspor dan impor kita secara khusus bicara dalam hal perdagangan antar negara. Jadi ada barang masuk, itu namanya barang impor, lalu digunakan bisa oleh RTP, bisa digunakan langsung RTK, bisa juga digunakan oleh pemerintah di pasar barang. Lalu bisa juga RTP maupun pemerintah melakukan ekspor, bisa jadi. Maka ada arus uang keluar dan arus uang masuk. Kalau kita impor jelas uangnya keluar, kalau kita ekspor berarti uangnya masuk. Oke ya, nanti bicara tersendiri. Nah ini tentang perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau. Kalau di antara kamu ada yang ingin bertanya, langsung saja chat ya, atau langsung tunjuk jadi kalau saya kelihatan. Chatting atau di sini ada untuk nulis ya, nanti kamu tulis saja barangkali bisa. Nanti bisa kamu tulis atau kamu pakai isyarat. Nanti saya jawab sebisanya. Nah, ini perdagangan antar daerah atau disebut juga dengan perdagangan antar pulau. Sama itu sebenarnya, cuma istilahnya berbeda. Tapi hakikatnya sama. Karena di Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau, kadang-kadang disebut juga perdagangan antar pulau. Ya. Sama dengan perdagangan antar daerah. Intinya gini aja lah, pokoknya perdagangan antar daerah itu pokoknya perdagangan antara penduduk atau lembaga antar daerah yang berbeda dalam satu wilayah negara yang sama. Ya. Berdasarkan kesepakatan jelas ya. Kalau berdagang itu harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan bukan berdagang, namanya merampok gitu ya. Jadi syarat utama dalam berdagang adalah kesepakatan bersama. Kalau perdagangan itu dilaksanakan di dalam satu negara, disebut perdagangan antar daerah. Dan jangan disalah tafsirkan juga kalau perdagangan antar pulau itu disebut dalam negeri, belum tentu juga. Bisa saja antar pulau itu pulaunya dimiliki oleh negara lain.
Dan jangan disalahartikan juga kalau perdagangan antar daerah itu lebih dekat dibandingkan perdagangan antar luar negeri. Belum tentu juga ya, Nak ya. Tetapi yang jelas kita artikan bahwa perdagangan antar daerah atau antar pulau itu batasannya adalah dalam batasan wilayah suatu negara. Tidak membedakan tentang jarak. Tidak membedakan antar pulau satu dan yang lain. Walaupun memang dalam satu negara itu pulaunya banyak. Contoh sederhana gini. Orang Banjar berdagang dengan orang Papua. Kemudian orang Riau berdagang dengan orang Singapura. Kalau dilihat jaraknya, Nak, sebenarnya perdagangan daerah antara Banjar dengan Papua itu lebih jauh dibandingkan perdagangan luar negeri antara Riau dengan Singapura. Kamu sudah paham lah itu. Kalau belum paham, lihat arti peta ya. Nih faktor pendorong perdagangan antar daerah. Ini ditanyakan juga nih kalau tidak salah dalam soal, yaitu perdagangan ini didorong oleh perbedaan faktor produksi, lalu perbedaan tingkat harga. Jadi kalau Jawa Tengah itu relatif banyak hasil kebun, di satu sisi mungkin di daerah Cikarang itu tidak banyak hasil kebun, kemudian kita juga membutuhkan alat-alat elektronik yang notabene di Banjar tidak ada, itu kan perbedaan faktor produksi namanya. Maka mau tidak mau kita harus mengadakan perdagangan antar daerah. Terpaksa kita beli misalnya suku cadang motor dari Cikarang. Kita beli televisi dari Cikarang. Tetapi orang Cikarang butuh salak misalnya. Nah, mungkin kita jual. Itu contohnya. Atau perbedaan tingkat harga. Sama-sama punya salak, sama-sama punya televisi, tetapi harganya berbeda. Kok lebih murah dari sana ya? Maka berdaganglah dengan daerah itu. Bisa jadi seperti itu. Nanti kita belajar tentang ini. Kalau perdagangan internasional belajar tentang keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Itu nanti ya. Nanti saya jelaskan. Keunggulan mutlak dan keunggulan komparatif. Jadi perdagangan antara negara itu terjadi karena dua teori itu. Manfaatnya, ya, menyediakan alternatif, pemenuhan kebutuhan bagi konsumen. Alternatif itu maksudnya tidak satu-satunya. Misalnya Banjar itu kekurangan sabun mandi. Sabun mandinya hanya merek A semua. Dengan berdagang dengan antar daerah lain, dimungkinkan kita membeli barang merek yang berbeda. Itu maksudnya. Lalu meningkatkan produksi, lalu yang poin ketiga adalah memperluas kesempatan bagi masyarakat. Kesempatan itu berarti kesempatan kerja ya, kan semakin banyak aktivitas perdagangan kan orang semakin banyak, semakin luas orang itu bekerja. Nah ini saya bicara tentang perdagangan antar negara ya. Perdagangan antar negara itu juga sering disebut dengan perdagangan internasional. Tidak lain adalah merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan negara lain. Oke. Nah, ini selalu bicara tentang ekspor dan impor. Tatkala kita membeli atau mengimpor, berarti kita punya kewajiban membayar. Nah, kalau dalam perdagangan internasional, karena negara satu dengan negara lain itu berbeda mata uangnya, ya, berbeda mata uangnya, maka kita tidak bisa melakukan transaksi dengan rupiah. Karena rupiah di negara lain bukan alat tukar yang sah. Maka mau tidak mau kita harus menggunakan valuta asing. Valuta asing itu apa sih, Pak? Itu mata uang asing yang biasa digunakan dalam perdagangan internasional. Ya, salah satu yang kita gunakan adalah valuta asing. Yang sering disebut dengan salah satu bentuk dari devisa. Saya singgung sedikit tentang devisa ya. Devisa itu apa sih? Devisa adalah salah satu alat pertukaran pembayaran luar negeri. Nah, wujudnya salah satunya adalah valuta asing. Persoalannya tidak semua mata uang asing itu bisa dipergunakan dalam perdagangan internasional. Sampai dengan sekarang ya, Nak,
Mata uang asing yang masih bisa dipercaya, yang masih dimungkinkan untuk melakukan transaksi internasional adalah dolar Amerika Serikat. Nah, itu biasanya kita masih menggunakan itu. Itu salah satu wujud devisa. Lah enggak nih besok misalnya nih. Ini pertanyaan kelas tinggi ya, nanti kalau saya tanyakan. Kira-kira rupiah itu bisa digunakan dalam perdagangan internasional enggak? Nah, itu. Ini sebagai renungan kita bersama. Rupiah bisa nggak dipergunakan oleh negara lain? Maksudnya ketika kita beli dari Amerika, kita bayar dengan rupiah. Kita beli minyak dari Arab, kita bayar dengan rupiah. Mau apa enggak negara itu? Nah, gitu. Kalau mau alasannya apa, kalau nggak mau alasannya apa. Nanti ya, saya lanjutkan dulu. Ini menarik nih, pelajaran IPS itu jangan dikira sulit ya, gampang inget pol-polan lah gampangnya. Cuma kalau tidak didengar, tidak pernah baca ya menjadi dianggap jadi sulit. Ini sudah saya jelaskan tadi, aktivitas perdagangan antar negara tidak lain adalah bicara tentang ekspor impor. Ini secara khusus nanti kita bicarakan. Mudah-mudahan kalau sudah selesai virtual, kalau kondisi mancanegara aman gitu, kita bisa tatap muka. Banyak hal yang nanti kita bicarakan di sana terkait juga tentang ini, ide bagaimana sih rupiah ini bisa nggak kita gunakan sebagai perdagangan internasional. Nah, gitu. Kalau tidak bisa, kenapa sebabnya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan bagus itu. Kalau kamu bisa jawab, menganalisa itu levelmu ya SMP sama dengan SMA kelas 3. Kelas 3 SMA berarti 10, 11, 12 jurusan IPS. Atau kamu setara dengan semester 1 jurusan ekonomi. Yakin, keren Pol. Nanti kalau kamu sudah SMA atau SMA gitu ya, ketemu pelajaran IPS, tidak ada IPS, ketemu pelajaran ekonomi, wah kamu bisa begini nih, wah itu pelajaran biasa itu di Pak Mati sudah diajarkan ya kan, kan keren kamu. Lanjut. Nah ada gambar kucing. Oh ini saya nemu dari mana nih ya? Saya tinggal membuatnya, tinggal masukkan ke kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Ada 4. Ada banyak sebenarnya. Saya ambilkan 4 saja. Salah satunya supaya ekspor ini kenapa sih digiatkan ya nak? Kenapa sih pemerintah selalu kalau bisa kita ekspor kita jual ke luar negeri? Nah itu dia tadi. Kita membutuhkan devisa. Nah, devisa itu apa sih? Alat pembayaran yang sah untuk perdagangan luar negeri. Alat pembayaran luar negeri disederhanakan itu. Lah kalau pakai rupiah masalahnya orang tidak mau gitu loh. Lah kita mendapatkan devisa dari mana? Ya dari ekspor. Maka pemerintah harus melakukan apa? Memberikan kemudahan kepada produsen barang. Kemudahan itu maksudnya kemudahan dalam usahanya loh. Kalau dia ingin, Pak, saya butuh izin, jangan dipersulit. Pak, saya butuh pelabuhan, dibuatkan pelabuhan. Pak, saya butuh kereta api untuk ngangkut, dibuatkan kereta api. Nah, gitu. Poin kedua, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ini masalah klasik. Nanti saya jelaskan secara khusus ini. Nilai tukar rupiah kalau tidak stabil itu bisa mengakibatkan orang yang berkecimpung di dunia internasional, ekspor maupun impor, males. Nah, malesnya di mana? Nek untung-untungnya ngageti, nek ruginya bangkruti. Gitu. Jadi kayak main judi tuh. Jadi nilai tukarnya itu sangat ekstrim. Nanti saya jelaskan lah ya. Nilai tukar itu sering disebut dengan nilai kurs. Jadi tukar rupiah dengan dolar itu sekarang kalau tidak salah $1 itu seharga sekitar 13 sampai 14 ribu atau 13 sampai 15 ribu, hampir pernah 15 ribu. Enggak nih, besoknya itu menjadi 20 ribu, besoknya jadi 25 ribu. Nah ini kan jadi persoalan. Persoalan ini mana sih Pak? Nah orang semakin sulit mencari dolar. Sebaliknya, kalau rupiahnya menguat, tiba-tiba besok itu menjadi harga $5 atau maaf ya tadi 15 ribu, kalau dirupiahkan menjadi 10 ribu, menjadi 50 ribu, menjadi 5 ribu maaf. Nah ini bagi eksportir dia merasa malah tidak banyak untung. Kenapa sebabnya? Nanti saya jelaskan. Saya hanya bicara tentang kebijakannya dulu ya. Mudah-mudahan kamu bingung. Kalau bingung saya lebih senang.
Lalu yang poin ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Ini tugasnya pemerintah, nih, pemerintahan Jokowi dan teman-teman Pak Jokowi ya. Rajin-rajin membuat perjanjian dagang internasional. Rajin-rajin melobi. Selain kita juga harus aktif. Lalu yang keempat, meningkatkan promosi. Jangan lupa tuh promosi ya. Faktor pendorong ekspor, keadaan pasar luar negeri, keadaannya bagaimana, keulatan eksportir, menangkap peluang, kondisi sosial politik suatu negara. Jadi keadaan pasar itu sama dengan poin yang ketiga. Keadaan pasarnya bagaimana keadaannya? Biasanya ini yang mendorong, keadaan pasarnya mendukung. Eksportirnya juga semangat. Lalu kondisi sosial, ekonomi, politik itu aman. Kalau terjadi perang kan jadi repot. Tidak mendorong, malah menutup perdagangan. Manfaat, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Jelas nih. Kita ini ibaratnya manusia lah, tidak akan mungkin bisa hidup sendiri. Tidak mungkin suatu negara itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 100% full dari negaranya. Barang langka itu. Bisa, tetapi agak susah hidupnya. Agak sulit. Apalagi Indonesia, mohon maaf ya, masih negara berkembang ya. Kita banyak sekali masih ketergantungan dari barang luar negeri. Lalu menjalin persahabatan antar negara, ini manfaatnya. Lalu ada transfer teknologi. Kalau negara itu tidak pelit. Nanti saya jelaskan. Kalau negara itu pelit, ya percuma. Dia hanya jual produk dalam keadaan bulat, kita tidak tahu. Kita tinggal menjalankan saja. Tapi kalau dia masih menjual dalam bentuk rangkaian, sedikit-sedikit kita menjadi ngerti. Ini saya singgung tentang ekonomi maritim ya. Mudah-mudahan masih ingat kemarin. Ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Ini yang sedang digagas oleh pemerintahan kita baru-baru ini. Yang sedang digagas itu maksudnya sedang diperhatikan secara khusus. Karena menyadari bahwa luas laut Indonesia itu lebih besar dibandingkan daratan dan hasil laut itu sangat prospek, sangat menjanjikan. Maka itu digarap secara serius itu maksudnya. Maksudnya kan gitu. Maka digiatkanlah ekonomi maritim maupun ekonomi kelautan. Kalau ekonomi maritim itu lebih luas ya nak, kemarin saya jelaskan. Tidak hanya bicara tentang hasil lautnya saja, tapi bicara juga tentang pariwisatanya, bicara tentang transportasinya. Kalau ekonomi kelautan lebih spesifik terkait dengan hasil laut. Tetapi ya ekonomi kelautan menunjang ekonomi maritim. Karena tanpa ekonomi kelautan, ekonomi maritim menjadi mandul. Mandul itu tidak menghasilkan sesuatu. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kemarin sudah saya jelaskan, pemerintah kita itu mau mengubah paradigma, cara pandang, mindset pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan. Maka dari itu, mulai banyak sekali pengembangan infrastruktur dan ketersambungan antar wilayah. Sering disebut dengan tol laut, kalau kamu pernah dengar loh, kebijakan Pak Jokowi tol laut. Itu artinya antar pulau satu dan pulau yang lain itu tersambung. Setiap harinya tersambung, kayak tol gitu artinya. Harapannya setiap hari. Lah persoalannya kadang-kadang di kita ini sarananya kurang, lalu pelakunya juga tidak terlalu bersemangat atau pelakunya kadang-kadang tidak punya inisiatif. Apalagi antar pulau yang pulaunya itu tidak menjanjikan. Pulaunya tidak menghasilkan sesuatu kan kalau dilayari kapal unggung apa. Nah itu loh. Maka ini pemerintah sering memberikan subsidi kepada kapal, diberi subsidi solar. Sehingga biaya BBM kan semakin berkurang. Dengan biayanya berkurang maksudnya angkutannya tidak jadi mahal gitu loh maksudnya. Bicara tentang agrikultur di Indonesia. Sudah juga kemarin setelah saya jelaskan tentang maritim, kelautan, nah sekarang bicara agrikulturnya. Jadi meningkatkan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Jangan dilupakan pertanian. Walaupun tadi sudah berpikir katanya memikir kelautan, Pak. Tapi kan ya mau apa makan ikan tok kan gitu.
Pokoknya kan tetap pertanian. Ya, itu harapannya. Yang maritim tadi sebenarnya Pak Jokowi itu dan pemerintahan sekarang itu menghendaki bahwa kita itu lebih banyak ke pasar internasional sebenarnya. Nah, banyak sekali produk-produk kita tuh kalah dengan pasar internasional karena harga kita lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Kemungkinan diduga itu biaya eksplorasinya lebih mahal. Misalnya biaya kapalnya mahal, kayak gitu. Kalau jauh, kapal tidak setiap hari lewat, nah gitu. Nah, sekarang agrikultur merupakan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Bisa sebagai bahan pangan, bisa sebagai bahan baku industri, bisa sebagai sumber energi. Ya. Ini tolong nanti dilihat lagi di halaman 176 sampai 177. Nah, hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Ini hambatannya bicara tentang kenyataan. Skala usaha pertanian kita itu relatif kecil. Tidak skala besar gitu loh. Nah, jadi usahanya sendiri. Tapi memang kenyataan di Indonesia seperti itu. Nah, ini yang sedikit menghambat perkembangan pertanian di Indonesia. Tidak bisa dibuat massal gitu. Yang luas gitu. Modalnya terbatas ya, biasalah negara berkembang ya, dimaklumi. Negara berkembang itu identik dengan negara miskin. Teknologi masih sederhana. Kemudian sangat dipengaruhi oleh musim. Kalau negara itu tergantung pada alam, itu ciri-ciri negara berkembang atau negara belum maju. Tapi kalau negara itu tidak tergantung dengan keadaan geografisnya, itu sudah ditempatkan itu negara maju. Nah, contoh Singapura itu nggak punya apa-apa kalau dilihat dari geografisnya kan, tapi dia maju. Kenapa sebabnya? Dia tidak tergantung dengan alam, salah satu cirinya. Kenapa sebabnya? Sumber daya manusianya keren-keren kan gitu. Keren-keren kenapa sebabnya? Bla 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 bla, nanti dilanjut. Jadi Singapura memanfaatkan situasi. Jadi ada peluang, ya, ada peluang. Dia tempatnya strategis. Nah, tempatnya strategis maka dia bangun. Kalau tempat strategisnya digunakan untuk pemakaman kan percuma. Jarang ya tempat strategis itu digunakan untuk tempat pemakaman umum gitu, jarang ya. Itu kalau ada orang seperti itu berarti dia tidak punya visi yang baik untuk segi ekonomi. Kurang cocok. Nah, strategi pengembangan agrikultur di Indonesia ini masih berapa menit ya, Mbak? Bukan anak-anak deh. Hah? Bentar lagi. 5 menit boleh deh. 1 menit atau 5 menit ya, enggak ya, enggak apa-apa. Lalu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia memanfaatkan pertanian yang berbasis alami, eco farming. Jadi ekonomi ya, pertanian berkelanjutan. Kemudian distribusi pupuk yang merata dan perbaikan irigasi. Nah, kemarin sudah sampai di sini nih. Redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan adalah usaha untuk mendistribusikan kembali pendapatan. Pendapatan dari mana? Dari masyarakat yang mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Kemarin sudah saya singgung nih. Banyak sekali kan kemarin saya nggak beri gambaran apa ya? Ada gambar rumah kumuh dan gambar apartemen tuh. Di Jakarta itu banyak terjadi seperti itu. Kan sangat ironis sekali. Di samping apartemen ada rumah kumuh di sampingnya itu. Kan kelihatan sekali beda jaraknya itu ya. Gapnya terlalu tajam. Sugih banget dan kurang beruntung banget. Miskin banget maksudnya gitu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemungutan pajak tadi. Nah, itulah fungsinya pajak, nak. Jadi uang yang kita bayarkan ke negara itu nanti dikembalikan kembali. Itu namanya redistribusi pendapatan. Jadi kira-kira pembangunan di Indonesia itu sebagian besar nanti diambil dari pungutan pajak yang kita bayar, digunakan kembali atau dikeluarkan kembali untuk masyarakat umum.
Bisa untuk sarana, bisa secara pribadi yang seperti kamu dapatkan itu sebagai bentuk jaminan sosial, Askes, BPJS, nah itu kan termasuk. Pendapatan atau redistribusi pendapatan ada yang vertikal, ada yang horizontal. Ini masih ingat ya? Vertikal itu bisa dari pemerintah ke masyarakat, dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu. Kalau horizontal itu dari perorangan. Jadi misalnya saya memberikan sumbangan kepada anak saya, itu berarti redistribusi pendapatan horizontal. Seperti kamu lah, dapat duit itu kan dari orang tua kan, ibaratnya kamu tuh ngemis kan, ya Mbok, ya minta-minta pada orang tua. Nah itu termasuk redistribusi pendapatan, ya horizontal, karena dari orang tua kepada anaknya. Tuh ya, kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu itu redistribusi vertikal. Bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa oleh pribadi. Tuh, misalnya kalau ada bencana itu termasuk vertikal tuh. Iya, termasuk vertikal, ya. Kemudian, nah ini slogan pajak ini sudah ya. Orang bijak taat pajak, itu maksudnya apa? Kenapa harus bijak? Nah, ini terkait dengan tadi yang saya ceritakan bahwa semakin orang itu bijak, semakin orang itu taat dengan pajak, insya Allah nanti pembangunan itu bisa merata, nak. Jadi uangnya kita bayarkan ke negara itu nanti kembali lagi ke masyarakat. Kamu bayangkan tuh, bangunan sekolah kita tuh yang megah nih, Espero yang megah ini. Jalan raya yang halus itu. Apalagi irigasi yang bagus. Sekolah aja lah. Seingat saya sekolah tidak pernah minta untuk bangun gedung di sini kepada kamu. Sehingga saya tidak pernah minta untuk bangun. Tapi bangunan itu dapat dari negara. Nah, itu ya. Nah. Tuh. Ini program-program pemerataan ekonomi ini. Kemarin sudah ya, seperti BPJS itu dari mana? Dari mana tuh duitnya? Selain dari iuran, juga dapat bantuan subsidi dari pemerintah. Nah, pemberian kredit lunak. Kredit lunak itu artinya gini. Jadi pinjamnya itu bisa gede, masa pelunasannya panjang, bahkan tanpa agunan itu lunak. Jadi kepenak banget gitu. Jadi masanya tuh panjang sekali, masih panjang. Bayarnya tuh lama gitu loh. Nyicilnya lama itu maksudnya, itu yang lunak. Pengembangan industri kecil itu perlu dikembangkan. Buat tempe, buat tahu itu harus dikembangkan dan diberdayakan. Kalau enggak nih bahan bakunya naik mahal kan kasihan. Buat tahu itu kan kedelai, buat tempe kedelai. Kalau kedelainya langka gimana caranya? Nah, pemerintah itu harus bantu. Itu ya. Ini sudah selesai. Kira-kira itu ringkasan yang saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ingatkan kembali ya. Yang belum mengikuti ulangan tadi tolong diinformasikan teman-temanmu, nak. Kelas 8E itu sangat prihatin tuh, dari 33 yang respon itu hanya 19, atau yang menjawab itu hanya 19 dari 33, nak. Ya, tolong diingatkan teman-temannya ya. 8E, halo ya, yang 8E ya. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih, tetap semangat. Nanti tentang tugas-tugasnya menyusul saya informasikan. Tapi kalau tidak, ya alhamdulillah ya kamu bisa santai-santai dulu kan. Saya masih menunggu yang belum mengerjakan ulangan. Ya, tentang tugas hari ini tunggu saja, kalau ada tugas ya siap dikerjakan, kalau tidak kamu kan alhamdulillah gitu ya. Oke? Terima kasih, silakan nanti. Tidak ada pengumuman saya kira. Silakan live masing-masing karena Mbak Novinda lagi ada kepentingan. Silakan saja nanti kamu menutup pelajaran Zoom ini, pelajaran lewat virtual lewat Zoom ini, silakan kamu meninggalkan.
Oke, tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Iya, saya paham. Saya paham. Tapi kan kita kan juga enggak karena kita pengen kayak sekarang saya ada di kelompok kan maksudnya sampai ngajarnya dia sendiri loh. Ini tak berangkatnya terus besok-besoknya enggak lama. Kalau kayak saya kan juga bilang, Silakan, boleh meninggalkan pembelajaran virtual ini supaya menghemat kuota. Terima kasih. Dia boleh mengundurkan diri, boleh dia? Ya. Wena boleh, ya. Nah, itu pokoknya. Nah, aturannya pokoknya masuk kosong. Misalnya kayak ini ngajar di kelas 8 kelas di sini, ngajar IPA di kelas 1 hari, masa itu sebenarnya nggak bisa kosong kan? Nah iya, sing nggak boleh, nah masuk terus sih malah oleh. Gitu Pak, paham maksudnya ya? Aku masih tulis nanti terakhir kan. Nah orang gelem mlebu kosong, ya silakan mlebu terus baik. Paham maksudnya? Ketika bisa nanti yang tidak boleh habis kosong lagi. Nah habis masuk lagi dan Pak Maksud kan sebelum sekolah nggak masalah. Silakan itu. Makanya angelnya nggak jatuh kenapa kalau masing-masing kan susah. Dan blok nggak boleh. Ya, berurusan. Blok itu nggak boleh. Misalnya karena 50% jadi jatuh sana sokor. Komis kan itu berarti nggak boleh. Kemarin yang sekolah berapa? 4 kali. Ulangi 2 kelas. Ya memang ada Terima kasih untuk absen terlebih dahulu baru meninggalkan Zoom meeting ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih selamat mengikuti pembelajaran lewat grup. Sebelum meninggalkan Zoom meeting, silakan untuk absen terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.